Terima kasih Pak Rai. Kalau Bapak Ibu semua sekalian kasih oleh Tuhan. Shalom. Karena ada Pak Geren, jadi saya harus sampaikan ke Bapak Ibu. Tapi sebelum saya mau berdoa, eh, saya minta ini dulu. Co-host, kayaknya belum nih di Perak. Saya nggak bisa share screen. Sudah multiple, Pak. Jadi nggak perlu co-host, jadi bisa. Oh, oke. Iya. Thank you. Saya agak gaptek, Sama, Pak. jadi nggak ngerti. Coba dulu ya. Coba Iya, dulu. silahkan, Pak. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik. Udah kelihatan. Aman-aman. Oke. Nah, kalau begitu, sekarang kita berdoa ya. Oh, pimpinan Roh Kudus. Bapa kami dalam surga, terima kasih pagi hari ini bukan sebuah kebetulan. Jikalau kami boleh berkumpul bersama dengan ibu-ibu ALN, sebuah kesempatan dan kehormatan bagi kami dan Tuhan percayakan untuk memberitakan firman Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, biarlah hamba-Mu dan ibu-ibu kami semua yang ada di ruang sendiri mendapat berkat firman-Mu pagi ini. Oleh sebab itu Tuhan, jangan ada satu di antara kami yang berdosa sehingga menghalangi kami mendekatkan firman. Ampuni kami, layakkan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan tolong segala peralatan dan signal boleh tidak bermasalah seperti tadi. Terpujilah Bapa ketika ya. Amin. Oke, suara saya jelas ya, jelas kedengaran ya. Ini suaranya agak bergetar. Agak bentar ya. Iya. Ini di outdoor. Baik. Tapi nanti kalau sudah Ya, benar ini jelas. dikasih tahu, dikasih pegang ini berarti. Iya. Baik, kita buka firman Tuhan. Saya ambil dari Roma pasal 5 ayat yang 10. Saya akan bacakan ayat ini. Biar kita boleh menyimak satu ayat. Demikian firman Tuhan. Sebab jikalau kita ketika masih sepuh diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan perikop ini di dalam TV katakan itu pembaruan hidup. Nah, uh, firman Tuhan tema 5 oleh Rasul Paulus. Kalau kita mau memahami secara keseluruhan perikop ini, Rasul Paulus berbicara di dalam tiga, ya, tiga aspek pentingnya. Jadi itu berdamai kepada Allah, masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang pengharapan Allah. Nah, dari ayat ini kita coba lihat ada tiga frase ya, ada tiga frase yang saya pas. Pertama itu ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah. Nah, kita adalah manusia berdosa. Tak ada satupun yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam Roma 3:3 sudah dikatakan Rasul Paulus juga. Nah, jadi dalam kejahatan kita yang menjadi seteru Allah, tentulah kita harus binasa. Kita harus binasa. Ya. Tidak mungkin tidak. Pasti kita akan binasa. Tetapi nanti kita lihat bagaimana Tuhan memperdamaikan kita di masa lalu. Ya, masa lalu mungkin kita jadi orang yang suka gosip, masa lalu kita mungkin adalah orang yang penuh dengan kepahitan, ada sumpah serapah, ada dendam, ada
pertikaian, mungkin suami istri, keluarga, anak-anak, ya, mungkin juga dengan tetangga, mungkin juga dengan orang-orang di sekitar kita, teman kita, atau siapapun. Dalam firman Tuhan, Rasul Paulus katakan, kita adalah orang berdosa. Orang berdosa, hukumannya pasti kematian, binasa, akan menjadi murka Allah. Allah akan jatuh, artinya kita akan ikut dalam kematian. Ketika masih ada itu pasti diperdamaikan ketika kita sebagai penjahat, ketika kita yang berseberangan dengan Allah, melawan Allah, memberontak dengan Allah, ya, saat kita masih berdosa seperti itu, Tuhan Yesus datang untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Ya, Tuhan Yesus memperdamaikan kita dengan Allah. Nah, kalau kita sudah diperdamaikan dengan Allah, harus buka. Nggak jelas suaranya, Pak. Oh, Putus-putus. Oh iya, ya. suaranya. Gimana sekarang? Iya, Halo, aku masih putus-putus? putus-putus, nggak jelas. Masih putus-putus, Pak? Udah Tes. nggak ini? Coba Halo? tes, Pak. Halo? Udah nggak? Kedengaran ya? Udah bagus, Pak. Tes. Mic-nya, Tes. Pak. Mic-nya harus dekat. Halo? Ya, gitu, Pak. Coba Udah, Pak, saya jelas. saya nggak pakai headset. Sekarang kedengaran nggak? Ya, Udah gini dengar, aja, Pak. Pak. Bagus, Pak. Hah? Ya, Diam lebih aja. bagus, Pak. Nggak pakai headset, Pak. Kedengarannya lebih jelas. Mm-mm. Oke, saya jalan dulu sebentar. Oke. Baik. Ya. Dalam keadaan sebagai lawan Allah, serangan Allah, kita adalah penjahat. Kita suruh yang harus menerima brutal. Kita akan binasa secara Allah. Tuhan akan menghukum kita. Namun karena kasih Allah yang besar, dalam Yohanes 3 ayat 16 kita tahu. Yesus Kristus, anak yang tunggal itu diutus untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Yesus Kristus satu-satunya darahnya yang kudus, dia adalah domba yang sempurna, pengorbanannya di atas salib, tidak tergantikan. Tak satu pun kecuali Yesus Kristus yang darah yang kudus itu ditumpahkan untuk bisa menebus kita dari murka Allah. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kita orang berdosa. Murka Allah yang harusnya ditimpakan kepada kita diambil alih, digantikan oleh anaknya dari Yesus Kristus di atas dosa. Maka dengan demikian kita diperdamaikan dengan Allah. Kita tidak ada lagi jurang di antara manusia yang ditebus oleh Yesus Kristus dengan Allah itu sendiri. Ini Allah kudus, kita orang berdosa. Sekarang karena ada Yesus Kristus yang bersalib menggantikan kita, maka kita bisa berhubungan kembali dengan Allah. Betapa kita bersyukur karya Allah, rencana penyelamatan Allah yang begitu besar di dalam hidup kita. Itu masa lalu. Ini setelah kita diperdamaikan dengan Allah, ya. Maaf sebentar ya, ini kok macet. Oke. Setelah kita diperdamaikan dengan Allah, maka kita merupakan ciptaan baru, ya. Yang dulu sudah lewat, ya, tidak lagi karena sudah diperdamaikan Allah. Manusia berdosa itu sudah Allah tebus
Yesus Kristus tebus di atas kayu salib. Maka sekarang kita berpindah. Di kelas kedua dikatakan, sekarang kita diperdamaikan, ya, kita diperdamaikan dengan Allah. Kita merupakan ciptaan baru, ya. Ciptaan baru berarti kita tidak lagi ada sumpah serapah, caci maki, gosip, dan lain sebagainya. Kejahatan masa lampau. Sekarang kita sudah diperbaharui. Namun seperti bayi yang baru lahir, kita tidak langsung menjadi dewasa di dalam rohani kita. Kita perlu diperbaharui. Step kedua, perlu kita diperbaharui. Ya, kita perlu diperbaharui hari lepas hari. Ya, di dalam Roma 12 juga dikatakan pikiran kita diperbaharui. Roma 12 ayat 2 ya. Nah, di dalam perjalanan hidup jatuh bangun kekinian kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, karena itu tidak merubah status kita. Itu tidak merubah status kita. Status kita yang lampau sudah diperdamaikan dengan Allah. Dalam kejatuhan kita di masa kini tidak membuat kita jauh dan membuat kita terlepas dengan hubungan yang erat dengan Allah itu. Bagaimana mungkin itu terjadi? Itu hanya bisa terjadi semata-mata karena kasih Allah yang sudah menebus kita, dan itu bisa kita pelihara di dalam hidup kita, ibu-ibu sekalian, melalui kehidupan doa kita, relasi kita dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan kita di dalam doa-doa kita. Itu membuat kita di dalam masa kekinian ini bisa dibangkitkan dalam kejatuhan kita. Dan kejatuhan kita itu tidak membuat kita mati kekal lagi, karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi pelaku perdamaian yang Tuhan inginkan di masa kini. Mari kita baca coba di dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19. Saya bacakan. Di masa kini, inilah kata firman Tuhan. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Itu kata Rasul Paulus. Kemudian di ayat 19 Rasul Paulus berkata demikian. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, yang telah mempercayakan Hilang lagi suaranya. Ya jelas, Pak. Masih gemetar. Gak jelas. Gak jelas, Pak. Nggak jelas, Pak. Gambar Bapak juga hilang-hilang, Pak. Suaranya, Pak. Dengar ya suaranya? Marley. Nah, kalau gini dengar, Pak. Oke, saya lanjutkan ya, lagi sampai di mana. Yang saya baca tadi tinggal ayat 2. Suara Pak Heri bisa bergetar. Ayat 2 yang saya baca dengan Masih putus-putus ya, Pak? saya baca ulang ya. Iya, Pak. 2 Korintus 5
apa-apa dan sungguh dari apa Kenapa bergetar ya suaranya? Sinyalnya mungkin jelek di rumahnya Pak Heri. Oh, Bad sinyal. Itu di kantor kali. Pak, nggak jelas, Pak. Hilang malah gambarnya sekarang Pak Heri. Sedih banget. saya jadi ya harus pindah kali ya Coba Pak Heri. Bapak matiin videonya ya, Pak. Apakah bagus apa enggak itu suaranya nanti kalau videonya dimatiin? Oh, jadi Pak Heri nggak usah pakai video ya khotbahnya. Iya, soalnya kan ini sinyal kayaknya ya. Iya, Coba Pak iya. Heri Coba dulu, coba. khotbah, tapi Pak Heri nggak usah pakai video, coba deh. Yang penting kami dengar suaranya, sekarang Pak. suaranya Ya, coba nggak pakai video Pak Pak Heri, Herinya aja goyang, Pak Herinya kok itu. coba suaranya aja Pak Heri. nggak dengar ya. Ya, coba. Ya. Nggak usah videonya Pak Heri. Saya kecilin coba kalau saya coba mati ininya ya videonya barangkali Tapi masih tuh gemeter. Kalau nggak usah pakai video Pak Heri bisa nggak ya? Ini harus pindah ke WB aja nih, tatap muka nih Pak Heri. Lagi asik-asik dengerin nih, tiba-tiba sinyal. Pindah ke baby lucu banget. Coba Pak Heri nggak usah videonya, nggak usah maksudnya Oh, muka Pak Heri tapi ngomong aja. off cam, Hah? off cam. Iya. dengar nggak? Saya sudah Coba mendengarkan. Pak Heri, coba. Ya, itu Bentar, coba Pak. deh. Nggak usah Hah? pakai video. Udah Ya, kedengeran bisa. suaranya Pak. Ya, udah Pak. Dengar nggak Marle? Iya, Dengar, iya, dengar. bagus. Oke. Udah bagus. Nggak Saya usah pakai lanjutin video. ya. Ya, Iya. Jadi ya, di masa kini, di masa pergumulan kita ya. dengan dosa, kita masih jatuh bangun. Tetapi itu tidak menghapus status kita sudah menjadi anak-anak Allah yang diperdamaikan melalui darah Kristus. Oke? Nah, di masa kekinian ini, Rasul Paulus mengatakan, kita mau coba belajar meneladani Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 18 dan 19. Saya bacakan firman Tuhan. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Saya garis bawahi, mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saya garis bawahi, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, jadi selama kita hidup di dunia ini, kita tidak lagi pikirkan masa lampau, kejahatan-kejahatan kita, kepahitan-kepahitan yang kita alami, karena itu sudah lewat. Sekarang kita di masa kekinian. Di masa kekinian kita tidak hanya memikirkan hal-hal perkara yang dipercayakan Allah di Rasul tadi katakan. Hal-hal yaitu justru kita sekarang adalah menjadi membawa damai kata Rasul Paulus. Kita memberitakan, dipercayakan untuk memberitakan pendamaian yang pernah Yesus Kristus kerjakan di dalam hidup kita. Ya. Jadi sekarang sudah berbalik, kita tidak lagi seperti dulu memikirkan
keegoan kita, hal-hal perkara dunia, hal-hal dosa. Tetapi sekarang kita malah melupakan semuanya itu. Kita sekarang fokus kepada pemberitaan Injil, pelayanan Injil yang Tuhan percaya. Nah, kita mau berdoa. Yang kasih. Yang berikutnya, Hilang lagi. masa ketika pasti akan diselamatkan. Oh, benar? Hilang lagi, Pak. Bilang lagi. Enggak, Nah, udah. itu Udah. pas ngomong Coba, gitu bisa dengar. Coba. Hah? Sinyal bisa Pak. Siapa pendengarannya? Mana Pak Heri? Pak Eri kemana itu? Bentar, ini kenapa ya? Tuh suaranya udah keluar tuh Pak Heri. Hah? Pas Udah. ngomong gitu kencang, Pak Eri pas ngomong gitu kencang. Diusahakan bagaimana dekat kali sama Nggak laptopnya. dengar ya? Coba, Ini Udah. dengar sekarang. Udah, jelas. sekarang dengar. Ya. Timbul tenggelam. Nih, dengar Pak, kalau Bapak posisinya kayak gini Pak, jangan berubah-berubah. Oke, baik. Saya lanjutkan. Ya. Fase ketiga tadi ya, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Tuhan Yesus mengatakan, Rasul Paulus mengatakan bahwa pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Hidupnya siapa? Hidupnya Kristus. Ya. Jadi ini fase ketiga. Lampau kini harapan yang akan datang di kekekalan. Sebab, kenapa? Dalam keadaan setru aja kita diperdamaikan dengan Allah. Apalagi kita hidup begini sebagai anak-anak Tuhan. Kristus di dalam kerajaan Allah, di singgasana, itu akan menjadi pembela dan perantara kita. Ya, kita bisa temukan itu ya, kita baca di dalam Roma 8 ayat 34. Ada yang mau bantu saya baca? Roma 8 34, kemudian Ibrani 7 ayat 25. Dua orang nih. Silakan. Roma berapa? Roma Ya, 8. nggak kedengeran. Roma 8 34. Roma 8 ayat 34 firman Tuhan Ya. berkata, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Iya, menjadi pembela. Ya. Kemudian Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Iya, jadi Yesus di dalam surga, di dalam singgasana, di dalam tatanya, dia menjadi pembela dan perantara kita. Itu hidup kini, kekinian kita. Kita hidup sebagai anak-anak Allah, bukan lagi yang berseteru dengan Allah. Ya. Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi dia terus menyertai kita. Tuhan peduli kepada kita semasa kita di tengah-tengah dunia ini, di masa kehidupan kekinian ini. Tuhan peduli terhadap kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kesendirian kita, karena dia senantiasa menjadi pembela dan perantara kita. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita lihat bagaimana tiga frase ini, bahwa Tuhan itu bukan hanya menjadi
pendamai kita di masa lampau, tetapi juga di kekinian Tuhan mau kita menjadi pelayan pendamaian, membawa perdamaian, ya, memberitakan perdamaian. Kemudian yang terakhir, di dalam hidup kekinian kita dalam segala kesulitan punya pengharapan, dan kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan begitu peduli pada kita, dan kita tidak tidak perlu takut, ya, di dalam perjalanan hidup kita, bahwa Tuhan merupakan pengharapan kita di dalam kekekalan kita. Dari 3 frase ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar. Pertama, kita hidup tidak sendirian, bahwa Tuhan telah menangkap kita seperti Rasul Paulus. Kita tidak mau lagi lihat bayang-bayang masa lampau. Kita mau berdamai dengan masa lampau. Tapi kita mau lihat apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita layani di kehidupan kita masa kini. Yang tadi kita belajar dari Paulus, teladan hidup Paulus, menjadi pelayan dan pemberita perdamaian, kedamaian. Kita lihat satu ayat, Filipi 3, 2 ayat ya, 13 dan 14. Mari coba kita lihat. Filipi berapa, Pak? Filipi 3? Gimana, Pak? Filipi 3 ya? Filipi Iya. 3 ayat 12 sampai 13, teman. 13-14, silakan baca. 13-14, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi, jangan mengingat lagi kepahitan masa lalu. Pikirkan yang indah-indah, ibu-ibu. Yang indah itu apa? Seperti di dalam Filipi katakan. Yang indah itu adalah apa yang Tuhan pikirkan. Apa yang Tuhan pikirkan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah menjadi kehendak kita untuk kita lakukan. Tuhan tentu tidak ingin kita flashback ke belakang, melihat apa yang pernah kita alami, dosa-dosa kita. Iblis mengaum-ngaum, katakan ya, di dalam 1 Petrus. Di sekitar kita udah coba untuk meraih kita, coba menarik kita, coba menuduh kita, menponis kita orang berdosa. Jangan terpengaruhi oleh itu. Tetapi mari kita isi pikiran kita bukan dengan hal-hal yang duniawi, iblis, bahwa pengaruh iblis yang jahat, tetapi mengisi pikiran dan hati kita dengan pikiran-pikiran Allah, dengan kehendak Allah. Itu yang kita mau lakukan di kekinian, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Itu coba kita belajar mengaplikasikan. Poin kedua, ya, jadi pelayan perdamaian, beritakan firman. Ya, kita tadi sudah belajar. Jadi pemberita firman, firman melalui apa? Setiap tutur kata kita yang menunjukkan buat keluarga, buat saudara-saudara kita, buat orang-orang di sekitar kita, buat sesama kita. Ya. Perkataan kita bukan saja menyejukkan, tetapi menenangkan, menghibur orang dalam kesusahan, menghibur orang dalam kepanikan, menenangkan mereka, bahkan meneguhkan iman mereka, menguatkan mereka. Itulah sebagai pelayan perdamaian yang Tuhan tugaskan kepada ibu, kepada saya, kepada kita semua. Memberitakan firman dengan menyampaikan firman Tuhan, dengan demikian kita boleh menjadi berkat Tuhan. Dan yang ketiga, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar mengaplikasikan kehadiran Tuhan di dalam pikiran dan hati. Bagaimana melakukannya itu? Yang saya maksudkan adalah pikiran kita yang senantiasa diisi oleh firman Tuhan.
diisi oleh firman Tuhan. Tidak memberikan satu celah kesempatan kepada hal yang negatif yang dunia tawarkan atau iblis dan antek-anteknya tawarkan. Coba mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, dan hati kita yang penuh dengan firman Tuhan. Setiap hari kita merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, bertekun di dalam doa, terus membantu kita untuk tetap setia kepada Tuhan di dalam melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan, menyampaikan kata-kata manis, sehingga tidak ada lagi tutur kata atau mata, telinga kita dipakai dua pengaruh iblis. Melainkan pikiran dan hati kita senantiasa sudah penuh oleh firman Tuhan. Tidak ada secelah, setitik celah pun oleh si jahat masuk dalam pikiran hati kita. Bagaimana ini bisa terjadi, ibu-ibu yang dikasih Tuhan? Hanya ada satu, tidak ada cara lain, yaitu baca firman Tuhan dan berdoa setiap saat, setiap hari. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan berdoa. Itu adalah komunikasi. Komunikasi yang tidak satu arah. Kalau engkau hanya berbicara kepada Tuhan, kita ada hanya baca firman Tuhan, kita tidak respon. Hanya Tuhan yang bicara kepada kita. Kita mendengar. Tapi ada komunikasi yang mengarah antara kita dengan Tuhan. Ya. Tuhan berbicara kepada kita berbicara kepada Tuhan. Itulah nafas hidup orang Kristen. Ya, di dalam doa dan perenungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, ya, membuat kita senantiasa boleh menjadi ibu-ibu yang mempunyai keyakinan tentu seperti Rasul Paulus katakan. Kita masa lampau sudah diperdamaikan dengan Allah. Jangan lagi kita mau direcekin oleh perkara-perkara kecil. Tapi mari kita senantiasa mengharapkan untuk pekerjaan di atas. Bukan perkara kecil itu di bumi. Perkara yang di atas. Yaitu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 2. Ya. Jangan pikirkan perkara-perkara kecil yang di bumi. Tapi perkara-perkara yang di atas. Masa kini, perkara-perkara yang di atas, Tuhan mau kita menjadi pembawa perdamaian, pelayan, pemberita perdamaian, memberitakan Injil, bertutur kata seperti apa yang Tuhan ingin kita sampaikan, apa yang kita dengar dari firman Tuhan, bersikap menjadi pembawa damai, menyunjukkan, menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Sehingga di dalam ketukaran nanti, Kristus yang juga menjadi pembela dan perantara kita senantiasa menjadi pengharapan kita. Hidup dalam kedamaian, perdamaian dengan Allah, ada sukacita di surga. Itulah ibu-ibu yang dikasih Tuhan yang bisa saya sampaikan ya, pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita, Roh Kudus memateraikan firman Tuhan di dalam roh hati kita paling dalam, dan menjadikan kita menjadi alat di tangannya, setia melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memateraikan di dalam hati kami yang paling dalam, dan tidak berhenti di situ Tuhan. Tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami menjadi pembawa damai di mana Tuhan tempatkan kita. Tempatkan kami Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Karena hubungan kami yang indah dengan Tuhan membuat kami juga menjadi indah berhubungan satu dengan lain dengan sesama kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Ketiga Allah kami yang esa. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Haleluya. Orang yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Saya serahkan kembali ke Marlek. Makasih Pak Heri untuk pemberitaan firman Tuhan siang hari ini. Maaf ya.
saya kasih kesempatan, mungkin ada ibu-ibu yang ingin tanya ke Pak Heri, ada Pak Gelen juga, mungkin mau sharing atau apa, silakan. Saya kasih waktu, masih ada waktu bisa sharing, silakan. Ibu-ibu kalau ada yang mau tanya, ada yang mau sharing, firman Tuhan yang sudah kita dengar, boleh silakan, masih ada waktu. Aku ya kali. Boleh, itu ada Pak Heri, silakan kalau mau nanya. Dengar nggak Pak Heri? Pak Heri, Dengar ya Pak? Pak Heri, Bu Herlina mau nanya. Sorry, dengar. Dengar ya Pak? Ya. Silakan lanjut. Pak, soal masa lalu gitu, saya itu ada pergumulan. Pak Budi, kan Bapak kenal ya? Pak Budi itu sampai sekarang masih hidup dalam akar kepahitan, dalam masa lalunya, akar kepahitan, luka batin gitu Pak. Karena setelah saya kadang korek-korek gitu ya Pak ya, dia itu masih punya trauma masa lalu Pak bersama ibunya gitu. Masa kecilnya dia itu sering dipukulin dulu sama mamahnya gitu. Jadi berbekas sampai sekarang dia tidak begitu mencintai, mengasihi ibunya sama seperti kita biasanya yang begitu sangat mencintai ibunya gitu. Nah, itu kan menyiksa saya ya Pak, karena kan saya tahu itu nggak benar gitu. Karena dalam perintah Tuhan yang 10 aja udah nyata-nyata yang kelima disuruh menghormati ayah dan ibu kan ya Pak ya, benar nggak? Kalau mau betul-betul jadi penurut firman gitu. Nah, saya dalam tahap sedang eh, apa? Sedang sedang berjuang mendoakan Pak Budi supaya sembuh dari luka batin dan akar kepahitannya gitu Pak. Nah, saya minta ya Pak, kalau ada ayat-ayat Alkitab tolong dikirim ke saya gitu. Biar saya suruh Pak Budi baca supaya ya umur nambah Pak, kita nggak tahu ya. Mamahnya masih hidup, sekarang umurnya seumur Indonesia 78 ya Indonesia Pak, 78 dan udah 12 tahun stroke, nggak bisa bicara lagi sehingga mereka tuh kalau bertemu pun mamah itu nggak bisa berkata-kata lagi, nggak bisa minta maaf, cuma nangis-nangis gitu aja. Nah, sementara Pak Budi sendiri tidak begitu rindu untuk pulang ke Medan gitu. Nah, seperti ini udah 2 tahun nggak mudik, dia nggak rindu Pak. Sedih kan Pak saya? Gitu. Sementara saya walaupun ke ekonomi kita pas-pasan, tapi saya itu berani dan bela-belain kalau bisa sekali setahun tuh mudik pulang. Karena saya masih ada papa, Pak Budi masih punya mama. Gitu Pak, cuman mohon gitu aja kalau ada ayat-ayat yang mungkin saya nggak menguasai isi Alkitab ya Pak. Kalau ada yang mungkin bisa untuk menjamah dan melawat Pak Budinya, untuk bisa sembuh dari luka batinnya, berdamai dengan masa lalu, bahwa masa lalu itu harus dibuang kan Pak. Seperti kata Bapak tadi, kan kita udah diperdamaikan. Gitu aja Pak. Ya, terima kasih Ibu Erlina. Memang ya saya paham ya, kita hidup yang lalu-lalu itu kadang terus menggoda kita untuk mengingatnya. Padahal sementara kita ingin itu lepas. Saya yakin Pak Budi juga di hati kecilnya juga kepingin bisa mencintai ini, tapi ada hal-hal yang kepahitan tadi itu. Tetapi kita perlu bersyukur ya. Saya kenal ibu sama bapak itu kan sudah lama ya. Dulu bagaimana Pak Budi ya, ibu sendirian di gereja ya. Sekarang sudah ada perubahan, ada progresnya ya. Yes, Karena Pak. terus setiaan ibu dalam perjuangan bapak ya. Terus baca firman Tuhan setiap hari. Saya pikir itu akan mengisi pikiran-pikiran yang dalam pikiran bagi perjuangan Tuhan. Kemudian saran saya juga ada salahnya kalau waktu ya perlindungan kalau memang kita itu harus tanya dulu gitu loh, harus berdekatan. Bapak memang benar-benar rindu untuk berdamai dengan ibunya ya, mungkin trauma masa lalu itu bisa dibantu dengan ilmu ya sekarang ya,
dengan apa psikiater psikolog gitu ya untuk berkonsultasi ya seperti itu. Ada penyembuhan-penyembuhan. Eh, Bukan itu satu-satunya, tapi yang lebih penting tadi tetap hubungannya sama Tuhan. Seperti tadi saya bilang, firman Tuhan bilang, kita sudah berdamai dengan masa lampau. Kita hidup di kekinian. Nah, kekinian ini kan kita nggak langsung dewasa. Tadi saya bilang kita masih bayi. Yang setiap Iya. hari kita harus diperbaharui. Dan bagaimana kita diperbaharui? Yaitu tadi relasi dengan Tuhan. Ya, relasi dengan Tuhan itu yang kita semakin dewasa. Soalnya yang tadi dendam, kepahitan itu pelan-pelan dikikis. Saya cari contoh sedikit. Saya sekarang kalau ketemu papa mama biasanya seminggu sekali karena tinggalnya nggak ke rumah, dia di tempat abang di Serpong. Saya bukan buat tapi ya Islam masuk di Papua ini sangat generasi pada bapak dan saya bisa duduk mereka sekali ketemu kami sudah bisa kami berdoa di situ kami bisa cium ya saya dulu juga Indah banget ya Pak. saya kecil dulu saya mengalami besar ya. Bapak saya itu mencarinya netral di tangan saya itu kalau sampai sabut kulit itu aduh pecah kalau rotannya itu sabut kaki saya itu ada kaitan dulu tapi sekarang bisa hilang dan sukacitanya luar biasa bisa dipeluk mama bisa dicium satu apa itu seperti itu. Nah itu yang Tuhan kerjaan pada kita bukan karena kita mau untuk kita bisa kita jadi itu tadi terus perbarui hidup kita karena memang setiap hari kita harus diperbaharui Tuhan bilang sampai sempurna seperti anaknya yang sungguh itu Bu ya tetap setia didoakan dan Iya Pak. baca firman Tuhan ya setiap hari Pak Budi juga sama itu itu aja Perjuangan Bu Pak, mungkin nanti ya pergumulan saya dari akhir-akhir bisa saya nanti kirimkan terima kasih Tuhan memberkati. Thank you Pak. Ya. Oke, makasih Pak Heri, makasih Bu Ina. Ada lagi